Terima kasih Ibu Menpan RB yang telah memberikan paparannya terkait dengan 3 agenda pokok yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala BKN Republik Indonesia untuk memberikan paparan, dan sekali lagi stressing utama Pak Kepala BKN menjawab pertanyaan dari para kepala daerah se-Indonesia, kenapa kok perteknya lambat. Dan tentu ini sekali lagi Pak Zudan pernah jadi PJ Gubernur di beberapa tempat, memahami betul bagaimana psikologi birokrasi yang dipimpin di daerah. Kalau kemudian proses mutasi, promosi, demosinya itu harus terhalang dengan persoalan-persoalan teknis yang mudah-mudahan hari ini kita bisa carikan solusinya. Silakan Pak Kepala BKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, Ibu Menteri, Bapak Wamen, beserta seluruh jajaran, rekan-rekan BKN, Pak Dirjen Oda, rekan-rekan media. Pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan apa yang menjadi tugas kami dan sudah kami laksanakan, dan terima kasih banyak rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota yang terus berkoordinasi dengan kami untuk percepatan dalam rangka tata kelola pemerintahan di bidang kepegawaian. Mandat yang kami terima dari Bapak Presiden itu kepada BKN dari Undang-Undang ASN, kemudian Perpres 116 dan Perpres 92. Garis besarnya adalah urusan teknis dalam tata kelola kepegawaian, mulai dari penyediaan pertek formasi sampai dengan pemberhentian. Dalam konteks hari ini yang sangat penting adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN yang sudah didelegasikan oleh Bapak Presiden di pasal 70 ayat 2 Undang-Undang ASN, kemudian penggantian fungsi KASN yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam Perpres 92 untuk pengawasan pelaksanaan sistem merit, sekaligus di Perpres 116 bagaimana pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada BKN untuk pengendalian NSPK. Jadi Bapak dan Ibu, dengan kewenangan ini maka ada 5 siklus kepegawaian yang dilakukan penuh oleh BKN. Siklus mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, ini yang paling banyak Bapak Ketua dibahas, dan pemberhentian. Dalam konteks ini, di nomor 4 dan 5 ini permohonan rekan-rekan para bupati, gubernur, wali kota yang sering keliru tempat. Dalam rangka pengisian, misalnya uji kompetensi, hasilnya penonjoban. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi nanti kami akan elaborasi lebih mendetail. Dengan 5 tahapan yang dilakukan di BKN, maka di BKN terdapat 43 produk layanan. 43 produk ini melayani kurang lebih 5 juta ASN saat ini, dan yang paling banyak saat ini disinggung dalam berbagai kesempatan adalah nomor 17 dan nomor 18. Dari 43 produk, sering sekali rekan-rekan para gubernur WA ke saya seperti yang disampaikan Pak Ketua, Pak ini kok belum selesai perteknya. Nah ini perlu kami jelaskan. Dari 43 layanan ini Bapak dan Ibu, sepenuhnya layanan BKN sudah digital. Jadi kami sudah menggunakan tanda tangan elektronik dan melaksanakan arahan Bu Menteri, sudah bisa bekerja dari manapun. Berapa ASN yang kita layani bersama? Ada 5.045.000. Terdapat peningkatan jumlah yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Dan Ibu Bapak, untuk kita ketahui, PNS kita 72%, P3K kita 28%. Mohon izin ke depan untuk kita semua mulai tidak mendikotomikan secara tajam PNS dan P3K, karena ini menjadi tidak bagus dalam praktek tata kelola. Banyak sekali yang melaporkan pada kami seolah-olah P3K itu menjadi bagian yang belum terintegrasi secara bagus, baik dari pola karir, kesejahteraan, dan pendekatan-pendekatan karir yang lain. Kalau kita cermati dari sisi perkembangannya, Ibu dan Bapak, ASN kita mulai tahun 2021 sampai 2025 mengalami peningkatan yang sangat tinggi di kisaran 5% sampai 6,5%.
Terutama tahun ini dengan pengangkatan CPNS dan P3K. Jadi ASN kita kalau nanti ini terangkat semua sudah nanti akan di kisaran sampai 5,6 juta. Kemudian yang akan pensiun berapa? Setiap tahun prediksi BKN yang pensiun di tahun depan 166.000, tahun berikutnya 167.000, 2028 166.000, 2029 162, dan 2030 158.000. Jadi kalau melihat dari tren pensiun dan jumlah pengangkatan, PNS kita masih akan bertambah terus. Bapak Ibu dan seluruh peserta, progres CASN kita tahun 2024. Kita sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN, dan yang ketiga memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2 untuk KL ada 12 lembaga. Kemudian untuk kabupaten kota dan provinsi 3 provinsi, dan selanjutnya kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya ada 28. Jadi ini Bapak Ibu pimpinan kondisi kita untuk NIP P3K yang belum diusulkan oleh instansi. Kemudian
SK yang sudah terbit untuk CPNS di instansi pusat ada 76 instansi, SK CPNS-nya sudah selesai 99,4%. Kemudian dari Pemda 458 instansi sudah terbit SK 83.974 orang atau 97%, dan totalnya untuk CPNS sudah selesai SK dari instansi 98,6%. Kemudian untuk P3K saat ini masih berproses karena nanti selesai pada bulan Oktober. Dari instansi pusat 56 instansi selesai 89%, dari daerah 496 instansi selesai 67%, dan total 552 instansi selesai 72%. Ini nanti masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu pimpinan, ini perkembangan seleksi CASN 2024. Mohon kiranya Ibu dan Bapak untuk instansi yang belum mengajukan permohonan ini segera dikirimkan ke BKN. Kemudian kami laporkan juga, Ibu Menteri juga sudah menyampaikan formasi untuk sekolah kedinasan yang ini sudah mulai bergulir proses pendaftaran